Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. I'lamu fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. A'adani Allah wa iyyakum minad dhalalati wa minan nar wa min kulli qawlin wa 'amalin yuqarribu ila an-nar innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah dan taufiknya semata kita bisa berkumpul di tempat ini, dan ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah inginkan kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia agamanya. Dan agama ini dipahami bukan dengan melalui mimpi, bukan dengan garis keturunan, namun dengan hadir di majelis ilmu. Kata Rasulullah, "Innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh." Ilmu itu didapatkan dengan belajar, dan kedalaman ilmu didapatkan dengan mempelajarinya, dengan mendalaminya. Maka nikmat seperti ini ya ikhwan, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan. Kalau nikmat dunia, jabatan, harta, keluarga, keturunan, ini semua didapatkan baik orang yang dibenci oleh Allah, yaitu orang-orang kafir, ataupun orang-orang mukmin. Namun yang membedakan adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mempelajari agama. Sebelum kita lanjut, maka kita sebagai penuntut ilmu dan berusaha mengikuti jejaknya para salaf, di antara kebiasaan para salaf, mereka menuntut ilmu agama itu mereka merapat di dalam majelis. Ya, itu sunnah. Dan itu disebutkan di dalam hadis Jibril alaihissalam. Ketika Jibril datang dalam sosok laki-laki yang berjubah putih dengan rambut yang sangat hitam, tidak nampak tanda-tanda beliau musafir, maka beliau datang duduk di hadapan Rasulullah sampai-sampai mendekatkan, merapatkan lutut beliau kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas paha beliau, betul-betul siap untuk menuntut ilmu. Dan ilmu yang masuk, butuh dicatat bahwa ilmu yang masuk itu tergantung keseriusan kita, berapa persen yang kita ingin serap. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami bukakan jalan-jalan tersebut. Iya. Makanya dikatakan tadi, wa innamal fiqhu bittafaqquh. Ilmu itu, kedalaman ilmu, faqihnya kita di dalam memahami ilmu itu didapatkan dengan tafaqquh, betul-betul mendalaminya. Jadi persentase ilmu yang kita akan dapatkan tergantung berapa persentase keseriusan kita
kesungguhan kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jadi beda. Ketika antum betul-betul full 100%, ya, antum duduk, siapkan catatan, antum dekat ke depan, betul-betul ingin konsentrasi, mendengarkan, itu beda dengan hadir 50%. 50%-nya di majelis, 50%-nya di rumah. Ya, atau 50%-nya di pekerjaan. Itu yang masuk juga ya, sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Makanya terkadang kita sudah 10 tahun belajar, kenal dakwah ahli sunnah wal jamaah, sudah 10 tahun kita hadir di majelis ilmu. Tapi kenapa kok seakan-akan berlalu begitu saja? Disuruh ceramah belum bisa, bahkan disuruh jadi imam baku dorong-dorong. Iya kan? Bahkan kita berusaha kalau masuk di masjid awam, apakah mungkin kita singgah di terminal, mungkin kita singgah di bandara, berusaha paling belakang masuklah. Ya, karena kalau kita berjenggot pakai jubah, sebentar kita didorong jadi imam. Iya kan? Apalagi kalau hari Jumat, mulai resah apa? Panitia. Kalau mulai resah panitia, pura-pura maki tunduk. Karena kita berjenggot, berjubah. Apalagi kalau sudah lama maki dilihat orangnya pengajian, sebentar kita ditunjuk, didorong, iya kan? Nah, ada apa sebenarnya? Kok sampai 10 tahun ya kita hadir di majelis ilmu, tapi jadi imam saja kita masih takut. Iya. Apalagi kalau naik khutbah. Bahkan tidak sedikit di antara kita lebih tenang. Lebih tenang duduk di masjid mendengarkan orang awam yang mungkin di atas mengarang cerita, mungkin membahas tentang pramuka lah, ya, tentang politik atau tentang apa. Itu masih lebih daripada saya. Nah, lihat. Daripada saya naik mending dia deh. Padahal yang dia sampaikan apa? Bisa saja kesyirikan, bisa saja kekufuran, bisa saja dongeng-dongeng. Kenapa terjadi demikian? Padahal orang yang naik ini orang yang tidak pernah hadir di majelis ilmu. Cuma dengar dari YouTube. Sedangkan kita sudah 10 tahun hadir di majelis ilmu. Ada apa? Nah, ini yang mau diperbaiki ya ikhwan. Ini yang mau diperbaiki. Jangan-jangan selama ini kita tidak serius mau betul-betul menimba ilmu. Atau selama ini mindset kita yang penting ku tahu nih, cukuplah untuk saya. Tidak ada cita-cita, tidak ada target. Saya ingin hafal ini, saya ingin tahu, saya amalkan, tapi juga bermanfaat untuk keluargaku, untuk masyarakat di sekitarku. Iya, minimal saya hadir ini saya catat, bisa saya baca nanti kalau saya ditunjuk jadi khatib Jumat. Tidak ada target seperti itu. Ya, targetnya yang penting ya cukuplah saya hadir di majelis ilmu. Ya, kita dapatkan ya sesuai dengan itu. Maka kita akan dapatkan sesuai dengan itu. Iya. Jadi kita harus merubah metode belajar kita. Merubah metode belajar kita. Karena tugas dakwah ini bukan cuma orang-orang yang pulang dari Yaman saja. Ya. PR kita itu masih banyak sekali. Banyak sekali PR kita ya kawan. Apalagi kalau kita lihat di media-media sekarang, subhanallah, ya, kaum muslimin, bukan orang kafir, kaum muslimin, kita saksikan sangat-sangat mudah untuk dibohongi oleh, ya, mungkin yang gondrong kah, iya kan? Mungkin yang tadinya kerjanya pemulung kah, ya, mudah sekali dibohongi. Mudah sekali. Subhanallah. Padahal nyata-nyata sekali orang ini surah An-Nas saja dia tidak paham. Kok bisa diagungkan di negeri kita, di banyak yang berkunjung sampai antrian luar biasa. Dimuliakan, diagungkan. Coba lihat begitu dangkalnya dan krisisnya akidah dan tauhid di negeri kita. PR kita besar sekali ya kawan. Besar sekali. Ya. Nah, kalau yang mau berdakwah tauhid, yang menyampaikan agama ini, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mau menyampaikan Al-Quran, kita tunggu hanya yang dari Yaman saja. Berapa sih orang yang berangkat ke Yaman? Ya. Antum bisa. Banyak ustadz-ustadz di negeri kita itu tidak sampai ke Yaman. Tapi Masya Allah, pengaruh dakwanya, ya, di keluarganya, di kampungnya, di negeri ini banyak. Efeknya bagus, Masya Allah.
Jadi PR kita masih sangat banyak sekali. Nah, yang kita mau bahas ini tentang memahami makna syahadat. Ini jamaah sekalian, masih sangat banyak kaum muslimin yang tidak memahaminya. Ya, masih banyak sekali kaum muslimin yang tidak memahaminya. Padahal ini syahadat adalah pondasi utama. Orang kafir kalau mau masuk Islam harus bersyahadat dulu. Ya. Bahkan kuncinya surga adalah syahadat. Manusia dicipta, jin dicipta, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bukan di surah An-Nas ya. Iya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada aku. Yaitu untuk menegakkan syahadat la ilaha illallah. Ini saja masih banyak kaum muslimin tidak memahaminya. Maka ini adalah ilmu yang paling penting. Ya. Ilmu tentang syahadat adalah ilmu yang terhebat. Ilmu yang paling penting. Ada orang mungkin gelarnya profesor doktor, sampai dia keluar negeri belajar, dia kuasai ilmu matematika, ilmu fisika, ekonomi, politik dan seterusnya, tapi dia tidak paham apa itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka dikali nol. Tidak ada ilmunya sama sekali. Karena seluruh ilmu yang tidak dibangun di atas la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan dikatakan apa? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak. Ya, bahkan lebih sesat dibanding binatang ternak kalau dia tidak paham syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya. Makanya orang-orang musyrik pun dikatakan apa? Innal musyrikina najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Apanya? Pemahamannya. Ya, najis. Kenapa? Karena dia tidak mengenal apa itu syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Iya. Ini ilmu yang paling penting. Sebelum kita belajar tajwid, sebelum kita belajar ya, nahwu, sharaf, ilmu yang lainnya, maka yang paling wajib dan pertama kali kita pelajari adalah ilmu tentang syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Iya. Harus kita ilmui apa makna syahadat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ilmuilah la ilaha illallah. Setelah itu baru istighfar. Ilmui dulu la ilaha illallah, baru istighfar, baru yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah hanya menjelaskan tentang makna syahadat. Ya. Nanti di penghujung ya, sebelum beliau hijrah ke Madinah baru diangkat Isra Mi'raj, dapat perintah salat 5 waktu. Sebelum itu Rasulullah fokus menjelaskan makna syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Belum ada ya yang namanya puasa. Puasa itu disyariatkan di mana? Di Madinah. Tahun kedua baru ada syariat puasa Ramadan. Subhanallah, tidak praktis Rasulullah berdakwah hanya 1-2 bulan, ya 1-2 tahun. Kemudian setelah itu, ayo kita membahas tentang politik, tentang khilafah, ya tentang fikih. Tidak, beliau fokus dulu dengan menjelaskan makna syahadat kepada masyarakat Arab jahiliyah. Kenapa? Ikhwani fiddin. Karena kalau ini sudah benar, yang lainnya akan mengikut mudah. Iya, mudah. Yang lainnya mengikut. Tapi kalau dia tidak paham tentang makna syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mungkin diterapkan syariat Islam, ya, potong tangan, dia tidak akan berani. Dia tidak akan mau. Disampaikan dalil-dalil tentang wajibnya hijab, dia tidak akan terima. Tapi kalau sudah bagus ya tauhidnya, bagus syahadatnya, dia pahami dengan benar, maka insya Allah yang lainnya akan mengikut dengan mudah.
Nah, inilah ciri dakwah ahli sunnah wal jamaah yang membedakan dengan dakwah yang lainnya dari kelompok-kelompok yang ada. Ya, mereka selalu sistematis di dalam dakwanya. Bagaimana sistematisnya? Dia mulai dakwanya dengan menjelaskan makna syahadat kepada kaum muslimin. Menjelaskan tentang tauhid kepada manusia. Mereka fokus itu. Dia prioritaskan ini. Maka kalau kita jumpai ada ustadz-ustadz di mana-mana suka bahas tentang akidah, tentang tauhid, menjelaskan tentang makna syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka orang ini, ustadz ini berjalan di atas jalannya para nabi dan rasul. Itu ciri yang sangat nampak. Tapi kalau ada mungkin berjenggot, pakai jubah mungkin, mengaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi yang sering dia bahas di majelis-majelisnya adalah menyerang pemerintah, tentang politik, tentang khilafah. Maka ini sudah jelas bahwa orang tersebut tidak mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan terang bagaimana jalan dakwah beliau. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakan ya Nabi Muhammad, jelaskan, tegaskan. Hadhihi sabili, ini jalanku, jelas. Tidak ada kesamaran. Hadhihi, ini dia. Bukan jauh, bukan yang samar. Tegas, jelas. Inilah jalanku. Ad'u ila Allah. Saya menyuruh manusia untuk mentauhidkan Allah. Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Saya dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini adalah pembahasan yang wajib dan paling wajib di antara seluruh pembahasan. Di antara seluruh pembahasan, sekalipun kita kuasai fikih, kita kuasai ilmu nahwu sharaf, kita mungkin hafal alfiyah dari bait 1 sampai bait yang ke-1000, dibalik lagi ke yang 1. Ada yang seperti itu, masya Allah. Kalau dari segi hafalan nahwu sharaf luar biasa. Alfiyah dari Alfiyah Ibnu Malik dari bait syair yang pertama sampai 1000 dia hafal, kemudian dia balik dari 1000 ke yang 1. Bait pertama dia hafal, tidak ada salahnya, mutqin. Tapi ya subhanallah, ketika membahas tentang syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sangat jauh pemahamannya dari yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sampai-sampai sebagian di antara mereka sudah dikenal sebagai imamnya kaum muslimin di Indonesia, imamnya. Tapi tawassulnya di mana? Tawassulnya di kuburan. Minta kepada penghuni kubur la ilaha illallah. Lihat begitu pentingnya yang namanya dakwah tauhid, menjelaskan makna syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan sebenarnya pembahasan ini ada kitab khusus, ada kitab khusus yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Di antara risalah beliau adalah Tafsir Kalimatut Tauhid. Tafsir Kalimatut Tauhid. Itu menjelaskan secara detail kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun karena tema kita adalah memahami makna syahadat, berarti kita pun akan menjelaskan yaitu syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahadat itu artinya persaksian, dan itu terjadi dengan lisan, dengan keyakinan di hati dan dengan anggota badan. Jadi persaksian itu dengan lisan, dengan hati dan dengan anggota badan. Jadi kalau kita bersyahadat la ilaha illallah, maksudnya
kita ucapkan di lisan. Ya. La ilaha illallah. Dan diyakini maknanya di dalam hati. Dan dibuktikan konsekuensinya dengan anggota badan. Itulah hakikat orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Iya. Dari sini saja masih banyak kaum muslimin yang keliru. Mereka menyangka syahadat itu cukup dengan di lisan saja la ilaha illallah. Iya. Yang penting sering diucapkan. Iya. Bahkan sebagian mereka itu menimbang tauhid seseorang, benarnya syahadat seseorang adalah ketika mereka mampu mengucapkan sebanyak mungkin la ilaha illallah dalam satu napas. Ya, dalam satu napas. Dia bilang, guru saya hebat tauhidnya. Kenapa? Itu guru tarekat saya satu kali napas itu 200 kali mengucapkan la ilaha illallah. Apa kelebihannya? Apa faidahnya? Ya, tahan nafas. Ya, satu kali nafas 200 kali, 1000 kali. Tidak ada faidahnya sama sekali. Iya. Ada juga yang menilai bahwasanya tauhid syahadat yang benar ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia larut di dalam zikir tersebut sampai dia tidak menyadarkan diri seperti orang gila, lompat-lompat, joget-joget, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, sampai dia pingsan, illallah, 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 hu, jatuh. Ini orang bertauhid. Ini yang benar syahadatnya. Ini yang tinggi ma'rifahnya. Ada seperti itu jemaah sekalian. Jadi kalau kita ucapkan la ilaha illallah dengan sempurna, dia katakan, itu baru kulit-kulitnya itu. Ya, baru kulit-kulitnya. Kalau itu guruku, tidak ada mintomi suara keluar. Ya, tidak ada suara keluar. Ya. Dia larut, tenggelam di dalam kalimat syahadat. Padahal Allah katakan apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sempurna. Ilmui bahwasanya la ilaha illallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman bid'un wa sittuna syu'bah. Iman terbagi 63 sampai 69 cabang. Dalam riwayat yang lain, bid'un wa sab'una syu'bah. 73 sampai 79 cabang iman itu. Wa alaha qaulu la ilaha illallah. Paling tingginya justru adalah la ilaha illallah, bukan hu ha, bukan, tapi la ilaha illallah. Bahkan Allah sendiri mempersaksikan dirinya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Sempurna la ilaha illahu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, bukan cuma hu. Jadi banyak kaum muslimin itu memahami syahadat hanya sekedar ucapan di lisan. Yang paling hebat di dalam ucapannya, yang paling banyak mengucapkan, yang paling banyak berhasil melafadzkan la ilaha illallah dalam satu nafas. Tidak dinilai dari situ jemaah sekalian. Kalau sekedar ucapan di lisan, orang-orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan sempurna dia. Orang munafik di zamannya Rasulullah tidak mengatakan Allah atau hu, tidak. Tapi la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini orang munafik di zamannya Rasulullah. Tapi apa kata Allah? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak neraka paling bawah. Padahal dia ucapkan di lisannya. Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Berarti tidak cukup sekedar di lisan. Tidak cukup sekedar di lisan. Karena banyak orang itu di dalam menilai ilmu hebat dan tidaknya
hanya dari segi lafaz-lafaz saja. Nah, inilah yang biasa dikatakan ilmu hakiki. Ya, setelah syariat tarekat hakikinya. Ya, di balik lafaz-lafaznya itu yang dia gali. Iya. Sebenarnya itu filosofi atau ilmu cocok logi lebih cocoknya. Ilmu cocok logi mencocok-cocokkan. Iya. Allah, 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 hu. Akhirnya apa? Setelah itu dia nafas. Nah, ini dia sebut dirinya sendiri. Akhirnya biar tidak sholat, biar tidak ucapkan apa-apa, dia katakan saya sholat terus menerus. Ya, tidak pernah apa? Tidak pernah putus, dan saya berwudu terus menerus, tidak pernah batal wudu saya. Nah, dari sini saja dia cocokkan dengan detakan jantungnya. Ya, ilmu cocok logi dia katakan ini detakan jantung, dia sebut dirinya sendiri. Ini yang dicari nih. Ya, dia kata Allah, 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 Allah. Padahal kalau disambung di komputer di rumah sakit dia tidak bilang Allah, Allah, iya kan? Kalau tak begitu. Tapi orang yakin inilah dia. Makanya sebagian orang berkeyakinan Tuhan yang disembah di sini. 2 jari di bawah susi kirinya. Dari ilmu cocok logi tadi. Subhanallah. Begitu jauhnya dari pemahaman makna dari syahadat. Kemudian ada yang mengucapkan di lisan dan berusaha memaknainya. Nah, ketika maknanya salah, pasti prakteknya pun di dalam mengimplementasikan syahadat tersebut salah. Karena salah ilmunya tentang syahadat. Ketika benar ilmunya, maka insya Allah juga prakteknya, implementasi dan konsekuensi dari syahadat tersebut pun akan benar. Iya. Jadi di dalam memaknai syahadat ini, khususnya syahadat la ilaha illallah, itu banyak orang yang salah di dalam memaknainya. Ahli wahdatul wujud, ya, kelompok wahdatul wujud itu menyatakan bahwa seluruhnya ini adalah Tuhan. Ya. Jadi la ilaha illallah dia maknai la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Jadi seluruh yang disembah adalah Allah. Mau menyembah patung, mau menyembah Yesus, ada dokter menyatakan tidak ada masalah. Kalau sembah Yesus, kamu lihat di situ apa? Wujudnya Allah. Di hari kiamat kamu terbebas. Ada kan? Subhanallah, itu wahdatul wujud. Keyakinan wahdatul wujud. Ya, dia tidak permasalahkan. Ya, mau menyembah Yesus, mau menyembah Maryam, mau menyembah patung, yang penting mata batinmu kamu lihat di situ adalah Allah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Inilah keyakinan apa? Wahdatul wujud. Iya. La ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali itu Allah. Seluruh yang disembah maka dia Allah. Ya. Seluruh yang disembah maka dia Allah. Ini wahdatul wujud. Atau dia katakan la ilaha maujud illallah. Tidak ada sesembahan yang wujud kecuali Allah. Berarti seluruh sesembahan yang ada ini adalah Allah. Iya. Jadi ini dari dulu ada yang meyakininya. Ya. Jadi seluruh yang wujud bahkan yang menyembah pun adalah Allah. Ini yang biasa dikenal dengan apa? Yang menyembah dan yang disembah adalah satu. Al-abid wal ma'bud wahid. Ya, yang menyembah dan yang disembah adalah satu. Ini keyakinan banyak tersebar di tengah kaum muslimin. Ya, di tengah kaum muslimin banyak tersebar keyakinan ini. Yang menyembah dan yang disembah adalah satu.
Jadi dia berkeyakinan bahwa yang ada ini semuanya adalah Allah. Yang ada semuanya adalah Allah. Dan orang yang belajar tasawuf, ya, selama yang saya pelajari selama ini, itu cuma dua puncak, ya, perjalanan mereka. Perjalanan tarekat mereka cuma dua ujungnya. Kalau bukan, ya, ittihadiyah, maka hululiyah. Keyakinannya tentang Tuhan. Allah menyatu, ada di mana-mana, atau semuanya adalah Allah. Cuma dua, ya, ujung perjalanannya. Dia menyatu dengan Tuhan, atau Tuhan di mana-mana, ya, di mana-mana. Tidak dibatasi dengan ruang dan tempat, pokoknya ada di mana-mana. Allahul musta'an. Dan yang berkeyakinan seperti ini diantaranya siapa? Ibnul Arabi. Ibnul Arabi atau Ibnu Arabi? Iya, Ibnu Arabi tanpa alif lam ya. Kalau Ibnul Arabi ulama. Iya. Kemudian ingatkan kalau saya keliru. Kemudian sebagian kaum muslimin, ya, atau yang berintisab, menyandarkan diri kepada Islam, ya, memahami makna dari la ilaha illallah, khususnya ahlul kalam, bahwasanya la ilaha illallah la qadir alal ikhtira' wal khalq wat tadbir wal ijad illallah. Iya. Tidak ada yang mampu untuk mengadakan, mencipta, mengatur kecuali Allah. Dan ini juga tidak benar. Ya, ini tidak benar. Jadi dia pahami la ilaha illallah maksudnya apa? Tidak ada pencipta, tidak ada pengatur alam semesta ini kecuali Allah. Ada yang biasa kita dengar, Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Keluarkan kebesaran makhluk dari hati dan masukkan kebesaran Allah ke dalam hati. Itu makna la ilaha illallah menurut ahli kalam, bukan menurut ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kalau sekedar sampai la ilaha illallah pada Allah kuasa, makhluk tidak kuasa, Allah pencipta alam semesta, Allah menurunkan hujan, ini tidak ada bedanya dengan keyakinannya orang-orang musyrikin dahulu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wahai Nabi Muhammad, jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang pencipta langit dan bumi, pasti mereka menjawab Allah. Apa bedanya kalau begitu? Kalau hanya sekedar Allah kuasa, makhluk tidak kuasa, Allah turunkan hujan, Allah pencipta alam semesta ini, ya, dan bukan dengan itu para nabi diutus, bukan dengan tujuan itu, ya, karena para nabi diutus itu kaumnya juga berkeyakinan bahwa Allah pencipta, pengatur alam semesta ini, sebagaimana yang diyakini oleh kafir Quraisy. Adapun makna la ilaha illallah menurut Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang yang sejalan dengan mereka adalah menafikan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mengatakan, kapan kita tetapkan sifat dan nama untuk Allah, berarti kita musyrik. Kita samakan Allah dengan makhluk. Akhirnya dia nafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Adapun Hizbiyun, Ikhwanul Muslimin, Ikhwanul Muflisin, ya, menafsirkan la ilaha illallah dengan la hakimiyata illallah. La hakimiyata illa lillah. La hakimiyata illa lillah. Dan ini adalah bid'ah. Ya. Sampai akhirnya mereka membahas dan menjadikan bab khusus tauhid hakimiyah. Iya. Padahal la hakimiyata illallah ini hanya bagian daripada makna la ilaha illallah. Iya. Sehingga kita saksikan mereka Ikhwanul Muslimin dan yang sewarna dengan mereka selalu mendengung-dengungkan, ya, untuk apa? Kafirnya orang yang tidak berhukum dengan hukum selain Allah. Ini terus yang didengung-dengungkan. Bahkan menganggap bahwa memberantas kesyirikan, mendakwakan tauhid, meluruskan akidah, itu dakwah yang sudah tidak cocok dengan zaman sekarang. Ya. Sekarang ini katanya kesyirikan banyak terjadi dengan negara-negara muslim. Apa itu? Ya, pemerintahnya berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga yang terjadi membuahkan pemahaman seluruh masyarakat kaum muslimin kafir. Mulai dari pemerintahnya sampai rakyatnya. Kenapa? Karena mereka tidak berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Padahal jamaah sekalian, andai kata ya sebuah negara pemerintahan muslim menerapkan syariat Islam, pencuri dipotong tangannya, pezina dirajam atau dicambuk yang belum menikah, berlaku syariat Islam, tidak ada riba di dalamnya di sebuah negeri, tetapi ya masyarakatnya masih ngalap berkah di kuburan, masyarakatnya masih menggantungkan jimat-jimat, masyarakatnya masih berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Apakah ini dikatakan pemerintahan yang Islami? Dikatakan pemerintahan yang telah menegakkan tauhid? Masyarakat yang sudah menegakkan tauhid? Tidak sama sekali. Iya, karena tidak ada semua nilainya ini. Syariat-syariat Islam ditegakkan kalau tidak dibangun di atas tauhid yang benar. Tidak ada nilainya. Maka jelas dakwah mereka ya dengan terus mendengung-dengungkan tauhid hakimiyah ini adalah dakwah yang menyelisihi dakwanya para nabi dan rasul. Adapun ahli sunnah wal jamaah memahami, menafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini azan dulu atau bagaimana biasanya? Salat dulu. Hah? Azan dulu. Atau nanti lanjut saja. Bagaimana? Kebiasaan masyarakat. Azan dulu. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
Insyaallah. La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun menurut ahli sunnah wal jamaah, makna daripada la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Artinya, sekalipun ada sesembahan yang lain selain Allah di muka bumi ini, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah Uzair, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah wali, orang soleh, ada yang menyembah pohon, jin, ada yang disembah di muka bumi ini selain Allah. Tapi itu semua adalah sesembahan yang batil, peribadahan yang batil. Maka makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sama sekali sesembahan yang hak kecuali Allah. Ini dari mana? Ini diambil dari surah Al-Hajj ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Demikian itu disebabkan karena sesungguhnya Allah adalah yang hak. Dan sesungguhnya apa yang mereka seru selain Allah, apa saja, apakah malaikat, nabi, yang penting selain Allah, maka batil, tidak benar. Ibadahnya tidak sah, tidak diterima. Dan sesungguhnya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Inilah makna la ilaha illallah yang dengannya manusia dan jin dicipta. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada-Aku. Inilah tujuan para nabi dan rasul diutus. Misi utamanya adalah menegakkan la ilaha illallah. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat ada seorang rasul. Misinya an i'budullah, beribadah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi seluruh sesembahan selain Allah.
Dan kata Nabi Ibrahim, inni bari'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang menciptakan saya. Inilah semua makna dari la ilaha illallah. Iya. Yaitu mengingkari, menjauhi seluruh sesembahan selain Allah. Kalau sekedar mengatakan la ilaha, maka ini ateis. La ilaha. Apa artinya la ilaha? Tidak ada Tuhan. Ateis. Kadang sebagian orang kalau kaget, la ilaha sampai di situ saja. Tidak boleh. Ini kekufuran. La ilaha. Kalau di bagian tenggara biasanya seperti itu. La ilaha, kalau dia kaget, dia lihat sesuatu, sampai di situ dia berhenti. La ilaha artinya apa? Ini adalah penafian mahdah. Murni penafian, penolakan. Tidak ada Tuhan. Ateis. Kalau hanya menetapkan juga bukan tauhid. Tuhanku Allah. Kalau dikatakan Tuhanku Allah, itu belum tauhid. Siapa Tuhanmu? Allah. Tanya orang Kristen, siapa Tuhannya? Allah juga. Iya kan? Cuma masih ada lagi dua yang lainnya. Kan begitu. Jadi kalau sekedar mengatakan Tuhanku saya Allah, itu belum dianggap tauhid. Kapan dikatakan tauhid? Kalau terpenuhi dua syarat, dua rukun, yaitu la ilaha, tolak, buat, ingkari, jauhi, benci seluruh sesembahan selain Allah. Kemudian kedua, illallah, hanya Allah semata, tidak ada yang lainnya. Ini baru tauhid. Inilah makna la ilaha illallah. Ini ringan diucapkan jamaah sekalian. Tapi kalau ini dipahami dengan benar, diwujudkan dalam kehidupan kita, meninggal di atasnya, jaminannya surga. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengilmui bahwasanya la ilaha illallah, pasti masuk ke dalam surga. Harus diilmui. Dalam hadis yang lain dikatakan muqinan min qalbi. Dia yakin dari dalam hatinya, bukan cuma di lisan, tapi dia yakini betul bahwasanya la ilaha illallah. Dan ini kalau ditimbang pada hari kiamat, maka dia akan lebih berat dibanding 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, beserta seluruh penghuninya dari kalangan makhluk. Jadi ini ringkas, namun luas maknanya. La ilaha artinya apa? Kita nafikan, kita tolak, kita jauhi, kita ingkari. Harus ada itu. Kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah, dia katakan Tuhanku Allah, tapi saya tidak mau ingkari, bocok-bocok, boe, itu kan keyakinannya orang, biarkan Tommy, siapa tahu benar ji tawah. Jalannya kan semua kebaikan ji, itu tidak benar tauhidnya, tidak benar syahadatnya, berarti dia belum paham apa itu syahadat la ilaha illallah. Kalau ada orang mengatakan saya Tuhanku Allah, tapi ini yang ada di dalam rumah boe, bocok-bocok, saya kan tidak yakini nih. Saya tidak yakini, biar di situ. Ini juga belum benar syahadatnya. Bukan sekedar tidak diyakini jamaah sekalian, tapi harus diingkari, harus dijauhi, harus berlepas diri darinya. Jadi kalau kita sudah bersyahadat la ilaha illallah, di rumah atau masih ada bocok-bocok, masih ada di kebun tak, kita yang punya hak, bukan kebunnya orang ya. Kalau di kebunnya orang bahaya, bisa dipolisikan. Kebun tak sendiri, kita yang punya hak di situ. Masih ada di situ pohon yang dikeramatkan, ada batu yang dikeramatkan, ada ikan yang sering dikasih telur di situ. Nah kita yang punya sumur, kita tidak ingkari, kita tidak tutup, kita tidak buang. Ini belum benar syahadatnya, belum benar syahadatnya. Bahkan belum benar syahadatnya kalau dia berloyalitas kepada para pelaku kesyirikan. Para pelaku kesyirikan. Ada
Orang minta tolong. Tolong Kak dulu carikan ayam putih untuk sesembelihan di tempat keramat itu. Kita bantu. Oh ada Ji, gratis saya kasih Ki. Sama Ji. Jangan bilang, tapi kan saya tidak kuyakini Ji. Saya ingkari Ji. Tapi ketika kita berloyalitas dalam praktek-praktek kesyirikan, kata Allah, innakum idam mithluhum. Kalau begitu kalian sama dengan mereka. Sama dengan mereka. Lihat makna syahadat ini jamaah sekalian. Makanya ketika Rasulullah datang kepada orang-orang kafir Quraisy, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Wahai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah. Mereka ini paham maknanya. Tapi paham tidak diamalkan tidak ada gunanya. Paham tidak diamalkan tidak ada gunanya. Karena iman itu ucapan di lisan, diyakini di hati, dan dipraktekkan dengan amalan. Orang kafir Quraisy paham maknanya. Apa kata mereka? Ja'alal alihata ilahan wahida. Ini Nabi Muhammad dia mau jadikan Tuhan yang banyak ini jadi Tuhan yang satu saja. Berarti apa ini? Apa yang dipahami oleh orang kafir Quraisy ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah? Mereka memahami bahwasanya la ilaha adalah harus dibuang, harus ditolak, harus dibenci, harus dijauhi, harus diingkari. Illallah menjadikan satu saja. Tidak ada kecuali Allah saja. Jimat-jimat harus dibuang. Yang diagungkan selain Allah harus diingkari, dijauhi, dibuang. Makanya mereka langsung mengingkari kalimat tersebut. Mereka mengingkarinya. Bahkan Rasulullah dikatakan apa? Penyair yang gila. Inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini hanya gara-gara seorang penyair yang gila? Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh apa? Seorang penyair yang gila. Gara-gara apa? Gara-gara beliau mendakwakan la ilaha illallah, menjelaskan bahwasanya perdukunan itu haram, kesyirikan, mengagungkan pohon-pohon, memberikan sesajian di laut, bertabarruk, meminta, bernadar, menyembelih untuk orang-orang soleh di kuburannya, itu adalah kesyirikan, syirik besar. Rasulullah dituduh apa? Seorang penyair yang gila. Seorang penyair yang gila. Bahkan dilempari batu beliau. Kalau kita paling dikatakan apa? Wahabi. Paling dikatakan radikal. Pendahulu kita Nabi Muhammad SAW mendakwakan la ilaha illallah, dilempari batu. Dilempari batu. Jadi jamaah sekalian, kita tidak heran, tidak kaget kalau orang yang mendakwakan tauhid itu dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang jauh dari sifat mereka. Memutarbalikkan fakta. Rasulullah dikatakan penyair yang gila. Sebenarnya siapa yang gila? Yang gila itu yang menyembah apa? Yang gila itu yang menyembah Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena seluruh selain Allah adalah makhluk yang dicipta. Sama jika kalian sendiri yang bikin itu baik-baik, kalian sendiri itu bikin jimat-jimat, kalian sendiri itu yang bikin bocok-bocok, kalian sendiri yang kasih telur itu ikan. Bahkan kalian yang kasih apa? Kepala sapi itu penjaga atau jin yang ada di sungai. Sebenarnya kalau mereka Tuhan, seharusnya dia yang apa? Dia yang kasih kita telur, bukan kita kasih dia telur. Kan begitu. Iya kan? Kita menyembah Allah. Kenapa kita sembah Allah? Karena dia kasih kita mata, dia kasih kita telinga, dia kasih kita kaki, dia kasih hidup kita, dia kasih kita nafas, oksigen, nitrogen. Makanya kita sembah Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini. Allah tidak butuh dengan mata. Pernah kita kasih sesuatu kepada Allah? Tidak ada. Ini buaya yang di laut, dia yang dikasih sesajian. Berarti apa? Dia lemah. Iya kan? Dia lemah. Kita yang kasih kok. Seharusnya apa?
Kalau memang dia hebat, ya dia kasih kita. Ini sama ceritanya dengan para dukun. Gara-gara kehilangan job, lapor ke polisi. Padahal kalau dia dukun, dia meyakini dirinya sakti, bisa melancarkan rezeki dengan pelaris rezekinya, ya tidak usah khawatir dengan kehilangan job, kan begitu? Iya kan? Kalau dia sakti bisa kirim ini dan itu, ya tidak usah lapor ke polisi, tinggal dia pelet saja orang yang dia tidak suka. Tapi, subhanallah, demikianlah begitu banyak orang-orang yang akalnya terbalik. Makanya dukun dikatakan orang pintar, karena yang datang adalah orang-orang. Iya. Nah, dan pelaku kesyirikan pasti orang yang paling bodoh di muka bumi. Pelaku kesyirikan adalah orang yang paling bodoh di muka bumi. Bagaimana mungkin menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang tadinya tidak ada kemudian diadakan. Bahkan tidak sedikit sesembahan-sesembahan itu mereka sendiri yang yang bikin. Mereka yang pelihara, mereka yang jaga. Ketika kebanjiran, banjir, ya, dia pikul itu batunya, patungnya dia pikul. Iya, kalau Tuhan kan seharusnya dia yang selamatkan penyembahnya. Iya, kalau kita mau hancurkan pohon yang dikeramatkan, patung yang disembah, kita mau hancurkan, siapa yang marah? Pohonnya, patungnya marah atau penyembahnya? Penyembahnya. Berarti yang butuh penolong siapa? Yang butuh penolong ya patung itu yang butuh penolong. Iya kan? Iya, ada penjaganya, ada juru kuncinya, ada penolongnya. Kalau ada yang mau hancurkan, baik, ada 10 yang jaga. Berarti yang butuh ditolong siapa? Yang butuh ditolong, yang disembah itu patung-patung itu, jin-jin tersebut, pohon-pohon tersebut. Ya subhanallah. Ya, inilah kalau seseorang itu jauh dari tauhid. Yang orang berakal menyembah Allah semata dikatakan orang gila, orang yang kolot, orang yang terbelakang, orang yang gila. Sedangkan orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya dia adalah orang gila, dia adalah orang yang paling bodoh. Woi, disanjung, diangkat, masya Allah, ya, luar biasa, banyak orang cium-cium tangannya. La haula wala quwata illa billah. Nasallahu assalamu wal afiyah. Maka jamaah sekalian dimuliakan Allah, kesimpulannya bahwasanya la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ada yang disembah selain Allah maka itu tidak berhak, itu adalah sebuah kebatilan. Dan la ilaha ini adalah rukun yang pertama yang maknanya adalah kita harus tolak, kita ingkari, kita benci, kita jauhi seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu kalau dia ridha. Ya. Seperti Nabi Isa tidak ridha, tidak mungkin kita benci Nabi Isa. Tapi penyembah Nabi Isa yang kita harus ingkari. Iya. Kemudian illallah adalah rukun yang kedua, kita tetapkan hanya Allah semata, tidak ada yang lainnya. Dan yang terpenting daripada itu semua harus kita mengenal apa itu ibadah. Karena banyak orang dia paham ibadah hanya untuk Allah, selain Allah tidak berhak mendapatkan ibadah. Tapi mereka memahami ibadah terbatas hanya sholat, puasa, zakat, haji, umrah. Dia tidak menganggap bahwasanya menyembelih adalah ibadah. Sehingga ketika membuat sesajian, memberikan persembahan atau bernadar di tempat-tempat keramat, dia katakan ini bukan ibadah. Ya, ini hanya hajat, ini hanya niat, ini sebagai bentuk penghargaan, sebagai penghormatan kepada ruh leluhur, ya, dan seterusnya. Padahal ini adalah ibadah-ibadah besar. Ya, ibadah-ibadah besar. Iya. Bahkan sebagian mereka alasannya kami tidaklah melakukan memberikan sesajian ini, tidaklah melakukan ibadah-ibadah ini nadar kepada penghuni kubur ini kecuali hanya sekedar agar mereka adalah wasilah perantara yang mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seperti ini alasannya tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Mereka mengatakan wa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, dan tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar mereka
mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya bagus. Niatnya bagus jamaah sekalian. Jangan dikira niatnya jelek. Ya, niatnya bagus. Apa katanya? Agar kami didekatkan sedekat-dekatnya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada iblis, kepada Allah. Iya. Jadi jangan tertipu, jangan terkecoh. Tapi bagus itu berzikir juga di situ di kuburan. Iya, dia minta kepada penghuni kubur, tapi kan tujuannya juga ujung-ujungnya kepada Allah juga dia minta. Hanya dia bertawassul, dia jadikan perantara penghuni kubur tersebut. Ya tidak ada bedanya dengan kaum musyrikin dahulu. Ya. Yang mereka mengatakan apa? Wa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka, penghuni kubur, kepada patung, ya. Sesembahan-sesembahan tersebut ibadah apa? Bernadar, berdoa, tawakal, istighatsah, ya, menyembelih. Tujuannya apa? Illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kecuali supaya mereka mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Ingin dekat dengan Allah. Cuma dengan cara apa? Dengan cara melanggar la ilaha illallah. Sehingga batallah keislamannya. Allahul musta'an. Nah, ini baru syahadat la ilaha illallah. Iya. Sampai jam berapa? Tapi tidak ada orang awam hadir, tidak ada masalah kalau lama di qomat. Ya? Oh iya, betul. Barakallahu fikum. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebelumnya mungkin kalau ada orang awam kami sampaikan bahwa untuk sholat isya di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah diakhirkan. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian ustadz itu bukan karena mereka misalnya bergampangan mengundur waktu sholat, tapi itu adalah di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak kaum muslimin tidak mengetahuinya. Kalau sholat isya itu sunnahnya diakhirkan, tapi kalau tidak menimbulkan mudarat, iya, tidak menimbulkan mudarat. Maka karena memandang ada maslahat, iya, ada orang awam, maka kita cukupkan sampai di sini. Kita sholat berjamaah dan insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan lanjutkan tentang membahas makna syahadat anna Muhammad dan Rasulullah. Allah Ta'ala alam bisawab. Naktabi bihadzal qadar. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ada yang salah dari diri pribadi saya, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.